Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Rektor Unzah Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati dosen pembimbing saya Dr. Muhammad Hibbil Islam, dan yang saya cinta sayangi seluruh mahasiswa Unzah seperjuangan. Di sini kami atas nama Muhammad Abdillah Zainul Quri ingin mempresentasikan tugas akhir saya, tugas PPT yang berjudul Pendidikan Islam dan Teknologi. Pembahasan. Kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) yang berkembang pesat dalam era revolusi industri 4.0 dan Security 5.0 telah menciptakan disrupsi di berbagai lini kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Perubahan ini membawa dampak yang signifikan terhadap cara manusia memperoleh, mengolah, dan mendistribusikan informasi. Pendidikan Islam sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional dan sebagai instrumen pembentukan karakter serta penguatan spiritualitas peserta didik tidak dapat dilepaskan dari pengaruh transformasi teknologi ini. Dalam konteks modern, teknologi menjadi jembatan penting yang memungkinkan proses pembelajaran lebih efisien, aksesibel, dan fleksibel, baik melalui platform daring, aplikasi pembelajaran, maupun media interaktif berbasis digital. Selanjutnya di sini pendidikan Islam dan teknologi ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu iptek, digitalisasi dan pembelajaran. Yang kedua gadget, media sosial dan perilaku peserta didik. Dan yang terakhir pembelajaran daring dan tantangan kualitas. Beralih ke bagian yang pertama yaitu iptek, digitalisasi dan pembelajaran. Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) merupakan pilar utama dalam pembangunan peradaban modern. Kemajuan dalam bidang ini telah menjadi indikator utama kemajuan suatu bangsa, karena IPTEK tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi sosial, tetapi juga membuka cakrawala berpikir umat manusia terhadap realitas yang lebih luas. Digitalisasi pendidikan, termasuk penggunaan Learning Management System (LMS), aplikasi pembelajaran interaktif, dan sumber belajar berbasis internet, telah memungkinkan transformasi dalam metode dan media pembelajaran. Pendidikan Islam yang berbasis digital dapat meningkatkan akses terhadap materi-materi keislaman secara lebih luas, memudahkan pembelajaran Al-Quran dan hadis secara daring, serta memperkuat kemampuan peserta didik dalam menghadapi tantangan global. Namun demikian, digitalisasi juga menuntut adanya literasi digital yang kuat, agar teknologi tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor etika Islam. Berikutnya ada gadget, media sosial, dan perilaku peserta didik. Penggunaan gadget dan media sosial dalam kehidupan peserta didik merupakan fenomena yang tak terhindarkan di era digital saat ini. Mengapa? Kehadiran perangkat seperti smartphone, tablet, dan laptop telah mengubah cara siswa berinteraksi, belajar, dan mengakses informasi. Realitas ini menuntut para pendidik
dan lembaga pendidikan untuk bersikap adaptif sekaligus selektif dalam merespon perkembangan teknologi tersebut. Dari sisi positif, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana dakwah digital, penguatan jejaring keilmuan, serta media berbagi konten-konten edukatif keislaman. Dalam konteks pendidikan Islam, hal ini menjadi tantangan tersendiri. Guru dan orang tua dituntut untuk menjadi pendamping digital yang mampu membimbing peserta didik menggunakan teknologi secara produktif dan berakhlak. Berikutnya ada pembelajaran daring dan tantangan kualitas. Pembelajaran daring dalam jaringan atau online telah menjadi solusi utama dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19 yang memaksa seluruh sistem pendidikan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, untuk beradaptasi secara cepat terhadap teknologi digital. Dalam kondisi tersebut, pembelajaran daring hadir sebagai alternatif strategis guna memastikan keberlanjutan proses pendidikan di tengah keterbatasan interaksi fisik. Meskipun demikian, pembelajaran daring juga menghadirkan berbagai tantangan serius yang tidak dapat diabaikan, khususnya dalam hal kualitas proses dan hasil belajar. Munculnya pembelajaran berbasis digital sebagai solusi pendidikan di era modern tidak selalu diiringi dengan kesiapan yang merata, baik dari sisi pendidik, peserta didik, maupun infrastruktur pendukungnya. Pendidikan Islam tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Oleh karena itu, pembelajaran daring perlu didesain secara kreatif dan interaktif agar tetap dapat menyentuh dimensi nilai, sikap, dan akhlak peserta didik. Inovasi metode seperti flipped, flipped classroom, microlearning berbasis video singkat, serta integrasi materi spiritual dalam setiap sesi daring menjadi solusi yang dapat dipertimbangkan. Selanjutnya penutup. Integrasi antara pendidikan Islam dan teknologi merupakan keniscayaan di era digital. Agar proses ini berhasil, diperlukan sinergi antara pengembangan kurikulum yang adaptif, peningkatan kompetensi guru dalam literasi digital, serta pembentukan kartu digital yang islami bagi peserta didik. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya mampu mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga menjadi pemandu arah moral dan spiritual dalam era yang serba digital ini. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.